.id, the freedom to show your identity is with .id. Be sharp, be clever and credible with .id. The freedom to expand your connection is with .id. The freedom to build your website. Begin your global journey here with just few clicks away. And with .id, expressing your freedom. Ini kita sebenarnya sudah mengerjakan kajian ini sejak 3 bulan yang lalu dan kami sudah mengadakan beberapa pertemuan meeting dengan teman-teman dari Pandi untuk menggali sebenarnya problema Pandi itu gimana gitu, karena kita nggak bisa create suatu solusi kalau semama kita nggak jelas problemanya ya. Kemudian kita lakukan assessment, baru kemudian kita lihat solusi-solusi yang ada. Nah, problema Pandi itu kita gali. Yang pertama, Pandi sudah sering dah, ini hitungannya setahun tuh minimal 2 kali gede serangan DDoS ya pada DNS.id ya. Nah, itu sudah rutin itu ya. Beda dengan yang kedua, kalau blackout itu kan ya semoga cuman sekali aja lah gitu. Tetapi ini kasus juga pada waktu tanggal 4 Agustus tahun lalu 2019 ketika terjadi blackout di Jawa Tengah dan Jawa Barat, termasuk DKI dan Banten, itu blackout-nya cukup lama gitu, sampai di beberapa tempat bisa sampai 6 jam, 7 jam, di tempat lain bisa sampai 12 jam. Nah ini ngefek sekali pada server, ya sehingga akhirnya pada saat itu Pandi harus memindahkan servernya dari Jakarta ke Batam. Kemudian ada problema untuk penjagaan validitas dan kemutakhiran data sistem registry. Ini sebenarnya gini sih, kita kan selama ini kalau semama ngecek satu domain itu kan pakai Whois. Tapi terkadang itu ketika kita lihat di Whois itu, orang yang tanggung jawab itu sudah nggak ada. Ya, penanggung jawabnya sudah pindah atau mungkin geser di tempat lain atau pindah keluar dari organisasi gitu. Bisa jadi juga organisasinya juga nggak update gitu. Dan siapa tahu ketika registrasi di registrar itu juga memang kontrol untuk validitas datanya kurang bagus. Akhirnya apa? Akhirnya ketika terjadi kasus atau mungkin ada penyelidikan kejahatan siber, investigasi, itu dari pihak investigatornya bingung ini yang satu website yang kena atau satu website yang bermasalah itu kok kita nggak bisa kontak adminnya, itu salah satunya. Kemudian juga kita berpikir bagaimana kalau seumpama jaringan internasional itu putus, gimana rencana kontingensinya ya. Jadi ada satu kejadian entah perang, entah apa yang kita sebenarnya nggak berharap, tetapi kan kita tetap harus menyiapkan rencana kontingensinya. Gitu. Kalau semua putus, itu bisa nggak kita tetap hidup walaupun internal lokal saja untuk DNS.id. Kemudian juga apa fitur-fitur lain yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan penggunaan infrastruktur DNS. Nah, setelah itu kami melakukan yang kami istilahkan assessment, Blockchain Implementation Assessment Framework. Jadi model assessment ini memang kami yang create, saya dan Mas Heri ya kalau nggak salah dulu itu, dan sudah kita challenge di IEEE, masuk ke paper internasional juga. Kami bagi 2 assessment. Yang pertama untuk ngecek apakah use case ini ya untuk DNS ini itu cocok problem-problemnya itu untuk disolusikan oleh blockchain. Ya kan. Kalau udah cocok, terus gimana? Apa yang harus disiapkan? Gimana prosesnya? Gitu. Ya, jadi itu ada dua bagian. Nah, kemudian kita coba analisa. Kita ketika bicara infrastruktur DNS itu
Memang banyak pemangku kepentingan yang tersebar secara geografis dengan data kunci yang terus terupdate. Data kuncinya apa? Ya informasi mengenai alamat IP dan juga domain name-nya gitu. Dan mungkin juga informasi-informasi yang berkaitan di dalamnya, registrinya, sistem registrinya. Kemudian tata kelolanya sudah jelas diatur dalam Permenkominfo. Ya. Nah, akhirnya kita lihat bahwa oke, kalau gitu implementasi DNS berbasis blockchain bisa diarahkan ke DNS hibrida dan fitur-fitur lain yang bisa memperkaya layanan Pandi ke depan. Oke. Nah, kemudian kemarin pada waktu diskusi, oh ternyata nggak cuma di sisi DNS-nya, di sisi sistem registry juga. Oke, kita analisa lagi. Oh, ternyata banyak pemangku kepentingan lain yang membutuhkan informasi termutakhir. Ya kan? Kemudian sistem yang dibangun akan banyak menghubungkan organisasi pemerintahan. Ya, jadi kalau semama kita melihat bahwa oke, gimana nih supaya sistem registrasinya itu bisa valid dan update gitu. Ya wes, kita komunikasi dengan misalnya kalau bicara mengenai data pribadi dari orangnya, kita ngecek ke Dukcapil untuk mastiin bahwa memang adminnya itu benar, orangnya benar gitu. Atau kalau semama kita bicara mengenai masalah validasi dari organisasinya, kita ngeceknya ke Kemenhukam misalnya gitu. Nah, dari situ nanti juga ada terhubungan dengan BSSN, terhubungan dengan Kementerian Kominfo, terhubungan dengan cybercrime-nya Polri gitu. Nah, ini kan berarti ketika ide ini dikembangkan ya, nanti sistem yang dibangun itu akan banyak menghubungkan organisasi pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan blockchain model konsorsium yang bersifat private itu akan lebih sesuai. Nah, tapi juga ada ide lain. Oh, oke, kalau semama selain itu apa lagi? Selain itu adalah opsi yang berkaitan dengan implementasi blockchain pada sistem registrasi dalam hal jual beli domain antar registran. Ya, jadi mungkin wah ini terlalu over nih, ya nggak apa-apa. Namanya apa? Ide segala macam kan kita bisa tuangkan di dalam kajian. Masalah nanti ketika dianalisis apakah ini layak atau enggak untuk dikembangkan saat ini itu berbeda lagi.